Dan gimana kerjanya minggu ini? Saya pernah langsung Hmm? kok langsung to the point, gimana pekerjaan minggu ini, basa-basi dulu kek, apa kek, gitu. Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku ada di session dengerin kisah-kisah teman-teman kita yang ada di Makau ya. Dan untuk kisah yang pertama, aku mulai dengan bestiku, temanku sendiri. Namanya Tit. Yang Aris. Inisialnya apa ya? Apa guys? Apa Mbok D? Inisialnya Mbok D gitu aja ya. Aku manggil dia Mbok D. Ya, biasa sih manggilnya dia Mbok D. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil minum sama nyemil ya, nyemil. Ya, ini ada roti sambil minum jahe. Suasananya pas, hujan-hujan sama minum jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Udah dingin loh. Mbok D, Apaan? kok kayaknya capek banget. Iya, Kenapa? lagi sibuk. Sibuk Orang kah? sini bilangnya sibuk, lagi sakit. Sakit. Sakit apa emang? Kemarin positif influenza A. Waduh, ini aku harus hati-hati nih kalau ngobrol. Ya, Waduh. udah nggak kecil sih, udah nggak panas, nggak demam maksudnya. Oh ya, jaga-jaga kesehatan ya. Yes, insya Allah. Soalnya ini musimnya musim hujan. Dari musim dingin ke musim panas itu hujan terus. Jadi harus hati-hati jaga kesehatan. Kalian juga ya jaga kesehatan. Gimana bosnya? Bos saya alhamdulillah ngasih libur, soalnya bosnya yang ngeluarin. Oh, kerjanya gimana hari ini? Hari ini Minggu libur, ini. alhamdulillah. Kalau minggu kemarin sih yang sibuk soalnya jaga orang sakit, jadi akunya jadi ketularan sakit. Ini suaranya masih seret-seret kayak gini. Udah berapa lama sih kerja di sini? Alhamdulillah di pos ini sudah 6 tahun ya, jalan 6 tahun. Kontrak ke-6. Emang kerja di luar negeri udah berapa lama? Ya alhamdulillah sudah lama juga sih. Sudah belasan tahun kayaknya ya. Kita ngobrol santai aja, nggak usah hiraukan mereka. Nggak biasa kita ngobrol gitu. Dulu pertama kali kerja di mana? Pertama kali kerja di Singapura kayaknya. Singapura berapa tahun? 4 tahun. Terus? 4 tahun. Terus rencana mau pindah ke Kanada, udah dapat job, udah tinggal tunggu visa turun. Aku pamit ke orang tua, nggak dapat izin, katanya terlalu jauh, jadinya aku masuk Hong Kong. Padahal Kanada bagus loh itu, gajinya tinggi loh. Iya, namanya orang tua, orang tua tinggal satu, cuman ibu doang, jadi udah tua juga. Katanya kalau jarak Indonesia Kanada itu kan beda ya, ada kalau di Indonesia malam, di sananya pagi gitu, jadi susah ketemunya. Kalau buat nelpon ngasih kabar itu susah, jadi nggak dikasih izin. Waktunya nggak pas gitu ya, Iya, jarak waktunya. Jadi akhirnya ke Hong Kong. masuk Hong Kong. Dulu awal kerja ke luar negeri itu motivasinya apa? Ya, ingin nyenengin orang tua sih. Soalnya sebenarnya kan pengen lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lah, pengen kuliah atau gimana. Tapi kan karena faktor ekonomi, adik-adik juga masih kecil, ibu janda, jadi ya terpaksa lah akunya nggak sekolah, nggak ngelanjutin, biar adik-adik yang bisa sekolah lagi gitu. Soalnya jarak sama adik-adik juga jauh sih umurnya. Gitu. Jadi ngalahin ya, Iya. demi perekonomian keluarga ya. Kasian, kalau dipaksa juga kasian emak sih. Janda, anaknya masih kecil-kecil gitu. Nggak ada yang bantuin cari duit kan. Bahagia nggak kerja di luar negeri?
Kalau untuk aku pribadi bahagia sih, soalnya nggak usah pertama alasan pertama bahagianya karena aku bisa ibaratnya ngasih sedikit ke orang tua lah, ke adik-adik, terus untuk nyenengin diri sendiri, pengen apa jadi tinggal beli, gitu sih. Terus inget nggak sih momen yang bikin kamu tuh pengen nangis pas awal-awal sampai di sini dulu? Pas awal-awal nyampe di luar negeri gitu, kerja di luar negeri gitu. Pas awal-awal kerja di luar Hmm. negeri, nangisnya karena apa? Bukan karena sedih karena gimana-gimana sih, maksudnya masalah kerjaan sih enggak, alhamdulillah dapat bos yang baik. Dulu satu satu agama gitu kan, jadinya satu agama sama si bos, jadinya kan bosnya kayaknya tambah berapa persen lah, ibaratnya 100 lebih persen lah gitu kebaikannya sama aku. Terus sedihnya karena ya saat itu aku mesti apa ya, ngerasain sakit yang awal-awal sakit lah kayaknya. Kalau untuk adaptasi, Adaptasi alhamdulillah aku nggak ada masalah sih, soalnya untuk hmm, bahasa dari awal emang kan pakai yang kalau waktu pertama kali ke luar negeri kan bahasanya Inggris, jadi alhamdulillah aku juga secara bahasa Inggris juga nggak ada kesulitan yang gimana-gimana sih gitu. Jadi ya alhamdulillah untuk komunikasi apa-apa lancar lah. tadi dari pihak keluarga pun nggak ada yang bikin beratin gitu, nangis, sedih, pengen inget keluarga kayak gitu. Enggak sih, soalnya aku orangnya kalau udah punya satu keinginan, aku udah memutuskan sesuatu, aku akan lakukan itu, jadi nggak akan nengok ke Hmm. belakang lagi. Good, good, good. Begitu aku orangnya. Terus ada nggak hal yang kamu kangenin dari rumah? Kangenin dari rumah untuk awal-awal untuk Hmm. atau sekarang. Awal sama sekarang. Kalau awal mungkin ya gimana ya, mungkin kangen suasana kumpul keluarga lah dulu. Hmm. Sebenarnya kan ada yang masih kecil, masih sering berantem kayak gitu, mungkin kangennya awal-awal kayak gitu. Terus kalau untuk sekarang sih lebih apa ya, kayaknya nggak ada momen yang buat kangen gitu. Soalnya sekarang kan udah terbiasa juga di hidup sendiri, jadi untuk itu kangen yang gimana-gimana sih enggak sih, paling ya momen keluarga kumpul aja. Dimakan dong. Sudah, alhamdulillah sudah kenyang. Kenyang? Hmm, Baru makan sepotong kok. ya nanti lagi lah. Ini kok. Encom lấy cha lắm ấy. Encom, Thì cho dengan chom lá. yam, cầm tu yam thola, Yang tô chỉ lo. salah to che. Terus terus pernah nggak kamu di suatu titik pengen nyerah? Terus apa hal yang bikin kamu tuh kuat lagi gitu? Di satu titik yang bikin nyerah, Untuk kerja di sini ya, di luar gitu. ya bukan masalah kerjanya sih, kalau aku sih untuk masalah kerjaan sih ya, dimanapun itu aku fine-fine aja gitu, masalah kerjaan nggak ada masalah. Cuman yang bikin nyerah mungkin faktor kesehatan aku ya, mungkin Nangis. Sedih lah. kesehatan kesehatan aku pribadi emang dari kecil emang nggak bagus gitu loh, imunnya nggak bagus. Jadinya ya cuma itu aja sih yang bikin kadang-kadang malas. Terus yang bikin kamu kuat apa? Untuk bangkit. Hmm, dulu sempet sih kayak gimana ya, kayak capek gitu. Hmm. Soalnya kan berobat mahal di sini kan, di luar negeri berobat mahal. Hmm. Kayaknya gaji habis buat berobat doang gitu, udah Hmm. berobat habis banyak, masih harus minum obat setiap hari, badan kurus kering sampai habis badannya, udah dapat vonis dokter kayak kayak gitu, terus masih ngerasain sakit tiap hari, sakitnya yang nggak bisa dilihat orang lain gitu, maksudnya tanpa luka yang kelihatan di mata gitu kan, orang nyangkanya kok sehat nggak ada apa-apa, tapi kan kita sendiri yang ngerasain saban hari sakit itu kayak gimana, jadi kayaknya bosen gitu sih, sempet beberapa kali juga pengen pengen apa ya, pengen mengakhiri segalanya gitu loh, capek capek hati.
sempat kepikiran kayak gitu juga berarti? Pernah beberapa kali mencoba juga pernah, tapi ya mungkin karena belum waktunya jadi masih dikasih tolong gitu. Sempat disaranin ke psikiater, psikolog kayak gitu untuk ibaratnya berbagi cerita gitu. Soalnya aku orangnya jarang ngomong, introvert banget sih. Nggak suka kumpul sama orang, lebih suka menyendiri, jadi apa-apa disimpan sendiri. Even keluarga aku sendiri aja nggak tahu aku sakit apa, gitu sih. Berarti hal yang bikin kamu kuat itu ya diri kamu sendiri ya? Iya, kayaknya tapi emang saat-saat itu sulit banget sih ya, udah sakit, apa-apa nggak bisa ngelakuin sendiri, nggak bisa kerja, terus denger banyak sih bukan satu dua orang yang temen di sini maksudnya yang nyaranin, "Kenapa nggak pulang aja, udah sakit kayak gini," gitu kan, "mendingan pulang daripada nanti kamu pulang tinggal jenazah gitu, tinggal mayat aja yang pulang," katanya gitu. Banyak sih yang bilang kayak gitu. Cuman aku memutuskan aku bertahan, ngapain gitu pulang, cuman nyusahin keluarga. Waktu itu juga kan mamaku lagi sering sakit-sakitan gitu. Jadi aku nggak bisa berobat juga sih kalau pulang. Ibaratnya kesian keluarga juga nanggung beban aku, jadi mendingan aku di sini gitu, tetap kerja. Walaupun kadang sebulan full nggak kerja gitu, jarang jarang masuk kerja juga. Alhamdulillah majikanku cukup baik sih gitu, jadi ngertiin kondisi aku, jadi jarang kerja pun mereka masih bantu biaya pengobatan yang nggak sedikit juga. Sempat mau dibawa ke Hongkong juga operasi, tapi akunya nggak mau. Terus diagnosa dari dokter itu sakit apa sih? Kalau aku brain ya, Brain ya, otak ya? ya Kena otak. itu harus harus emang penanganan khusus. Soalnya waktu itu juga udah lumayan parah, udah berefek sama penglihatan aku. Mata aku kan udah nggak sejajar lagi gitu. Kalau melihat sesuatu itu kanan sama kiri itu beda gitu. Terus untuk badan juga separuh juga udah bermasalah dari yang sebelah kanan. Even tangan aku aja udah nggak bisa digerakkan kan dulu. Jadi mandi apa-apa gitu kan pakai baju itu dibantuin temen sih waktu masih parah-parahnya. Untung teman-temannya support ya, sama bosnya juga support. Ya alhamdulillah Tapi sih. kalau dipikir pulang Indo juga kasihan keluarga juga ya, untuk Ya untuk biayanya, ngurusin kitanya. terus di Indo kan susah ya nyari dokter yang bagus ya, ibaratnya harus Ya ke ada kota harus ke besar. kota yang besar. Ke kota besar tuh kan kita juga untuk biaya juga kan susah, maksudnya nggak tahu rumah sakit yang mana, dokter spesialisnya mana, kayak gitu untuk biaya, untuk ibaratnya akomodasi di rumah sakit juga kan nggak cuman biaya rumah sakit aja kan keluarga yang nungguin kayak kayak gitu ya, jadi aku memutuskan tuh tetap di sini aja. Ya di sini juga kita kan ada asuransi gitu, Ya, bulanan tiap bulan juga kalau bos yang baik itu masih terima gaji ya. ya kalau aku dulu Sabar guys, sabar Bu De. ya sehat itu mahal, butuh Saat itu mahal bertahun-tahun, guys. butuh bertahun-tahun untuk sembuh dan butuh apa ya, butuh kekuatan yang benar-benar nggak tahu datangnya dari mana sih. Kalau dulu aku sempat beberapa kali mencoba untuk mengakhiri segalanya itu ya karena apa ya, capek aja gitu. Banyak yang bilang, "Kok kamu nggak kuat iman? Kok iman kamu gini gini gini?" Gitu. "Kok kamu nggak ada apa sih kayaknya nggak ada keyakinan sama Tuhan," gitu. Kok Nah, memutuskan untuk sembuh, apa lanjut apa berhenti gitu lah, susah sih. tapi alhamdulillah fase itu udah dilewatin dan sekarang udah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. mhm, Pokoknya semangat amin. terus. Iya, Oke, terus kalau misalkan kamu lagi kangen orang rumah, itu gimana cara kamu kadang
Terus gimana caranya kamu nahan kangen kalau lagi denger suara orang rumah lewat telepon kayak gitu? Kalau dulu sih ya, mungkin gimana sih ya, mungkin dulu aku masih belum sekuat sekarang kayak gitu. Kalau kangen atau apa dengar suara mereka tuh bawaannya kadang-kadang pengen pulang atau gimana. Kalau untuk sekarang sih biasa aja sih, kadang-kadang sampai beberapa saat gitu, beberapa waktu nggak teleponan sama sekali. Udah kebiasaan. Lebih sekarang nyaman sendiri, jadi kalau ditelepon pun kadang-kadang kurang nyaman. Terus kan udah lama tuh kerja di luar negeri tuh, pasti kan udah banyak tabungannya tuh, kan orang-orang di rumah kan nyangkanya kayak gitu, orang-orang kampung kan ya, kerja di luar negeri pasti uangnya banyak, tabungannya banyak. Cita-cita terbesar kamu mau bangun usaha apa di kampung? Kalau untuk usaha mungkin aku nggak ada jiwa usaha ya, soalnya aku orangnya kayak gini, males ketemu orang gitu. Usaha di balik layar pun kayaknya nggak ini. Mungkin kalau aku punya cita-cita pengen punya rezeki lebih gitu, nabung aja buat beli tanah atau gimana gitu, investnya ke soal itu. Kalau untuk bisnis yang lain-lain kayak yang kuliner atau butik atau apa gitu nggak ada minat sih. Berarti mau tetap kerja di luar negeri sampai benar-benar mentok waktunya baru pulang gitu. Iya. Berarti. Jadi untuk sekarang ini belum ada kepikiran juga sih kapan pulang gitu, belum ada rencana. Terus apa pencapaian kecil kamu di sini yang bikin diri kamu sendiri itu bangga? Misalkan apa? Uh, bangun rumah di rumah buat keluarga atau renovasi apa gitu atau beli sesuatu kayak gitu yang bikin kamu bangga terus semangat kerjanya. Kalau awal-awal dulu pengen gimana ya, pengen bikin rumah buat sendiri, maksudnya hasil keringat sendiri gitu, biar ditinggalin sama emak, dulu kan emak masih ada. Itu udah bikin itu ya alhamdulillah udah apa ya, udah tercapai lah kayak gitu, buat nyenengin emak secara nggak langsung gitu. Cuman mungkin kalau sekarang ini keinginan lain apa ya, nonton konser. Dia ARMY guys, fansnya BTS. Iya, karena kenapa suka BTS? Walaupun banyak orang yang kayak kayak nyela gitu kan. Orang cowok kayak cewek aja gitu pakai make up aja kok ditontonin gitu. Tapi karena lagu-lagu mereka sih jujur ya. Dulu saat aku sakit-sakit parah gitu sering keluar keluar masuk rumah sakit. Kadang-kadang sendirian di rumah sakit, infus, selang-selang kayak terpasang gitu. Aku kan cuma sendirian ya di dalam ruangan. Apalagi yang ruangan serba putih, apa-apa putih gitu sendirian gitu kan, dengerin lagu mereka itu kayak buat semangat aku hidup gitu loh, lagu-lagunya bagus gitu ya. Makanya karena mereka juga sih, pertama karena Allah sembuhnya, terus karena dengerin lagu mereka aja gitu bikin aku semangat hidup. Jadi oh iya, ternyata aku tuh nggak sendirian yang ngerasain kayak gini. Di dunia ini masih banyak orang gitu yang rasa seperti apa yang aku rasain, yang ngalamin apa yang aku alamin gitu kan, yang sakit. Terus ya semangatnya karena lagu-lagu mereka. Jadi sekarang pun kalau udah tua masih dengerin K-pop gitu, apa-apaan jadi kayak denger, kayak tahu artinya gitu. Emang tahu lah, kita kan udah bisa trans dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya karena aku suka mereka karena lagu-lagunya mereka, kata-kata mereka kayak gitu loh, Iya kayak sih. bikin semangat hidup gitu loh. Jadi bikin kita tuh apa ya, kayak mencintai diri sendiri gitu loh, nggak usah peduli kata orang lain, yang penting bahagiin diri sendiri kayak gitu sih. Bagus sih emang lagu-lagunya. Iya, Aku aja suka. makanya Jadi makanya kita ngejalanin hidup itu lebih semangat gitu. iya, bagus sih. Terus seandainya keluarga di rumah nonton ini, pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Terusnya terusnya nggak banyak sih ya, mungkin ya jaga kesehatan, pokoknya saling menyayangin apapun keadaannya gitu sih, soalnya dari kecil udah diajarin orang tua.
apapun kondisinya. Ibaratnya perubahannya kayak apa, dulu kecil, sekarang udah pada punya keluarga masing-masing, tetap saling menyayangi, tetap saling menjaga. Jangan sampai persaudaraan itu hancur atau retak atau yang ada miskomunikasi atau yang saling saling benci gitu nggak boleh gitu. Pokoknya kekeluargaan itu nomor satu. Diajarin dari keluarga itu dari kecil dari emak dari bapak. Jadi ya apesnya cuma gitu aja sih. Saling menyayangi, saling menjaga. Itu salah satu pesan dari orang tua juga ya buat kamu ya? Iya, harus baik sama orang. Harus ulas asih. Kalau pesan dari bapakku sih ya, dari mamaku itu diajarin kita dari kecil, kita nggak boleh miskin. Tapi kalaupun ada orang datang minta bantuan, kita harus bantu. Nggak bisa bantu secara ekonomi, duit kita bantu tenaga gitu loh. Jadi diajarin dari kecil kayak gitu. Ulas asih kalau keluarga kami sih, ulas asih saling menyayangi itu aja. Kerja di luar negeri berat nggak sih? Kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa berat. Soalnya aku lebih bebas di sini gitu loh. Bebas dalam artian gimana? Nggak usah pedulin orang. Nggak usah Gue peduli gitu loh. omongan orang ya? Iya, apalagi aku dong orangnya kan males ya kalau sering ngobrol-ngobrol sama orang gitu. Maksudnya nggak bisa gitu, emang dari kecil emang pendiam banget sih ya. Jadi lebih suka di sini karena lu gue gitu. Kamu nggak usah nyenggol aku nggak mungkin nyenggol kamu gitu. Lebih suka nyaman di sini sih, di luar negeri daripada hidup di rumah sendiri ibaratnya di kampung ya. Banyak pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan sebenarnya ya. Nggak etis untuk ditanyakan itu. Udah kepo jadi nggak suka gue. Terus ini ya terakhir ya, pesan kasih pesan-pesan atau wejangan buat buat kita yang newbie, yang junior yang baru di sini, biar tetap kuat, terus pulang juga ada hasil. Boleh nggak kasih pesan-pesannya? Kalau pesan-pesanku ini juga pesan aku sampaikan sekarang karena aku dapat wejangan ini dari makku dulu sebelum aku pamit pertama kali kerja ibaratnya kan. Kerja udah memutuskan kerja melangkah ke depan, jangan nengok ke belakang, apapun resikonya, tantangannya kamu jalanin gitu. Terus ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu kalau udah kerja sama orang itu kita harus moto picek kuping budak, istilahnya apapun yang kamu lihat kalau nggak ini nggak usah dilihat, apapun yang kamu dengar kalau kamu nggak mau dengar nggak usah didengerin gitu. Jadi ibaratnya mau kamu diejek, diomelin kayak apa, ya udah anggap aja angin lalu. Terus ibaratnya untuk masalah nggak usah dilihat itu, ibaratnya namanya kerja ikut orang pasti ada suatu saat kita ngelihat apa tergiur, tergoda yang bukan hak kita gitu, mudeng gitu. Kayak secara orang sengaja naruh ini, naruh itu, nanti kalau kita buta kan, jadi kita ambil bukan hak kita itu nggak boleh gitu. Jadi Intinya jujur ya. dia jujur gitu loh. Jadi begitu apapun rintangannya kamu udah memutuskan untuk keluar dari rumah bekerja ya udah gitu. Ingat ingat apa ya? Kayaknya kamu tujuannya apa? Ibaratnya punya gaji sendiri, mau nyenengin keluarga boleh, cuman harus ingat juga kita juga kan butuh juga gitu loh. Jangan semua dikasih keluarga, ibaratnya kan bukan ngajarin jelek sih enggak, banyak yang semua gaji dikirimin ke keluarga, sedangkan kita saat kita pengen apa kita nggak beli. Jadi kayak kita menzalimi diri sendiri kan. Terus nanti saat kita udah capek, kita nggak ada tabungan sendiri juga kan nggak bagus. Jadi buat keluarga bolehlah gitu, tapi jangan seluruhnya. Jadi harus Buat imbang gitu ya. tabungan masa tua, ibaratnya masa pensiun nanti juga harus ada. Buat diri kita sendiri, ibaratnya buat nyenengin diri sendiri juga harus ada gitu loh. Jadi harus terbagi-bagi sih. Nggak melulu harus ditabung semua, dikirimin keluarga semua, buat foya-foya semua sih enggak sih kalau aku kayak gitu. Ibaratnya harus imbang lah ya, Iya. harus seimbang semuanya itu. Jadi work hard, play hard. Gitu. Kalau aku sih gitu. Iya. Oke.
Semangat, Jadi ya guys, konser. intinya berarti kita kalau kerja di sini itu harus jujur, konsisten, dan juga ya Tahan banting, tahan tahan banting, mental. sabar ya. Nggak ada yang mudah. Semuanya itu butuh proses. Oke, Mbak De, makasih untuk kisah-kisahnya, udah berbagi kisah di tempatku. Obrolan santai kita. Bukan obrolan santai, berbagi kisah. Iya, Ini iya, iya, ya. iya. Sampai jumpa lah, bye-bye. Sampai jumpa, bye-bye. Jalan. Kosai.